Oke dok, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tapi dok, Ya, silakan. ya dok, tapi dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Perkenalkan, nama saya Wafi Ramadan dengan stambuk 110 2019-078 yang angkatan 2019 dok. Di sini saya ingin bertanya dok, yang barusan kita jelaskan juga tentang trabelektomi, iridektomi atau PACO. Di sini dok, saya ingin bertanya, apakah dalam proses prosedurnya itu dok, ada kita mendapatkan kayak seperti kendala dengan mata pasien bergerak dok, atau mungkin terjadi pergerakan di bola matanya dok? Apakah dan itu bagaimana dok? Apakah termasuk dari poor manajemennya atau kebetulan saja dok? Permisi dok. Ya, makasih ya pertanyaannya. Berarti masih belum ngantuk. Wafi Ramadan ya. Jadi sebagai dokter mata, mata bergerak melirik kanan kiri. Kalau dokter orang awam kayaknya kesulitan sekali bayangkan gimana kalau saya nanti melirik-lirik. Itu ada beberapa teknik ya, baik itu teknik anestesi maupun teknik operasi. Ya, supaya dia diam, matanya nggak lirik-lirik. Nah, itu secara anestesi ada beberapa macam ya. Bisa kalau masih ada orang yang bisa kooperatif, cukup obat tetes aja bisa nggak lirik-lirik ya. Tapi kalau susah melirik-lirik bisa pakai anestesi, pakai jadi nervous oticus, ototnya atau otot penggeraknya bisa kita anestesi pak, pakai tendon, apa istilah infiltrat anestesi lewat di belakang itu agak mengurangi pergerakan dari otot gerak mata. Atau kalau susah lagi dibius total, tergantung dari pasiennya kooperatif apa enggak. Itu standar memang, bukan kesulitan. Jadi sudah semua dokter mata sudah bisa menguasai itu. Yang kalau sulit lagi bisa, ini kan ada gambar tali ya. Matanya diikat, ditegel, bisa tegel dari korneanya, bisa ditegel dari muskulus muskulus superiornya diikat. Nah, supaya dia diam. Ini ada gambar tali tuh, kelihatan tuh. Ini yang pakai korneanya diikat, diklem, dipakai duk sehingga gak bergerak. Ya, itu bukan kesulitan dari operasi Fico atau itu ya, nggak masalah kalau mau gerak apa-apa pun nggak masalah, karena dengan dipegang dengan tangan kiri atau tangan kanan biasanya matanya nggak akan bergerak. Yang jadi kesulitan di sini adalah teknik operasinya kalau dokternya belum kompeten. Kalau misalnya saya masih kompetensinya masih Fico biasa. Kalau mau Fico yang di atas lagi itu ada konsultannya ya, glaukom ya. Itu bisa, dia nggak akan kesulitan. Pasien glaukom dioperasi katarak, itu ada level-levelnya untuk masing-masing dokter spesialis. Nah, mungkin itu yang bisa dijawab. Ada lagi? Atau yang belum puas, silakan. Terima kasih dok. Ya. Dok, ada dok, ada teman-teman bertanya di kolom chat dok, apakah pengukuran tekanan intraokuler hanya dilakukan untuk pasien glukoma dok? Tadi kan saya bilang untuk menegakkan glaukoma itu belum tentu tekanan tinggi. Ada istilah namanya normotension glaukoma. Faktor risiko tadi untuk mengukur tekanan bola mata itu kan faktor risiko. Mana tadi? Nah, ini. Jadi kalau untuk mengukur tekanan bola mata, ini kan faktor risiko IOP itu tekanan bola mata. Penyakit glaukoma adalah karena kelainan neuronnya. Bisa dilakukan pengukuran tekanan bola mata. Itu kalau terjadi penyumbatan tekanan bola mata. Kalau sudah normal, apakah bisa terjadi glaukoma? Bisa juga terus. Ada yang sudah normal, tekanan sudah dioperasi, tapi proses degenerasi, proses apoptosis yang terjadi di sini dari kiri ke kanan kayak melingkar tanahnya ini masih terus berlanjut. Kalau pertanyaan apakah harus di TO? Bisa. Jadi untuk men-screening pasien
Glaukoma kan ada yang bergejala, ada yang enggak, ada terbuka dan tertutup. Yang paling tampak bergejala itu akut angle closure, tapi belum tegak glaukomanya. Ya, itu gampang terdeteksi, makanya harus di TO. Itu maksudnya gitu ya. Untuk menentukan diagnosis glaukoma apakah cukup di tonometri? Bukan, ya. Harus kalian lihat bisa CD rasio. Kalian lihat konfrontasi tes. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya, karena masih ada dua lagi kriteria selain tekanan bola mata tinggi, lapang pandang menyempit, kerusakan nervus opticus. Kalau lapang pandang kan sederhana, kalian bisa melihat ini gambar ini konfrontasi tes. Yang paling susah pakai mesin, itu pakai perimetri Humphrey. Nah, kalau untuk dangkal dalamnya ini, dangkal dalamnya bilik mata depan bukan untuk menegakkan diagnosis glaukoma ya, tapi untuk menentukan terapi selanjutnya. Ya, ini untuk dalamnya. Nah, yang kalian harus kuasai funduskopi untuk mengetahui kerusakan nervus opticusnya. Yang barang ini tadi, gambar yang ini. Nanti kalau di klinik nanti kalian sudah harus bisa menguasai ini. Ada ketentuannya. Ya. Ini funduskopi namanya. Oke. Ngerti? Ada pertanyaan lain? Oke dok, izin bertanya dok. Ya silakan. Baik dok, izin mewakilkan pertanyaan dari teman dok. Ya. Bagaimana membedakan secara cepat primary angle closure dengan cluster headache dok? Primary angle cluster headache. Secara cepat ya, kalau di UGD mana tadi yang UGD-nya? Pertama kalian periksa dulu kalau dia datang dengan mual muntah, sakit kepala, kan sama. Datang dengan sakit kepala, mual muntah sampai nggak bisa buka mata kan? Kalian suruh buka matanya. Bu, Pak, buka matanya. Kalau ada spasme, dia kan nggak bisa buka mata seperti mau menutup terus. Paksa buka dulu Bu, Pak. Ya, kalian cek, Bu, sekarang bisa melihat nggak? Nah, kalau tanya, kamu suruh tutup matanya gini, ini berapa? Kalian visus. Nanti ada pelajaran visus dong, diajari mata kanan berapa? Ini bisa melihat jari saya. Kalau glaukoma langsung dia tidak bisa. Kalau PACG, PAC, hipertensi okuler tidak bisa melihat. Tapi kalau migrain, cluster headache, gastritis itu masih bisa normal melihat. Paling enggak minimal membedakan Bu, buka matanya, tutup mata kanan sama kiri. Beda enggak? Kalau dia beda berarti ada penurunan visus. Nah, itu khas. Sering kelewatan dokter UGD, dokter umum itu tidak diperiksa matanya, tidak diperiksa visusnya. Ya, cara sederhananya itu, suruh buka mata, suruh melihat kanan kiri sama apa enggak, visusnya berapa, normalnya berapa, sebelumnya pandangannya kabur apa enggak, tanya itu, kuncinya di situ. Ya, ini kan korannya Odim, poor vision, penurunan visus sampai 1/60, 1/300. Itu ya, jelas? Baik dok, terima kasih dok. Ya. Tapi dok, izin bertanya lagi Ya, dok dari silakan. teman. Untuk salah satu penyebab glaukoma adanya peningkatan tekanan bola mata. Kemudian pertanyaannya itu dok, penyebab terjadinya peningkatan tekanan bola mata itu apa dok? Dan apakah bisa karena konsumsi makanan tertentu atau bagaimana dok? Ya. Tapi dok. Makasih pertanyaannya. Sampai sekarang untuk etiologi pasti itu belum jelas, tapi ada faktor resiko ya. Yang jelas yang sering kalian baca kan ada aliran normal dari ini, gambar ini, dari badan siliaris ke bilik mata depan, melewati pupil. Nah, ini terganggu. Ada yang teori seperti itu. Ya. Terus teori terakhir, manusia itu kan ada apoptosis, ada matinya sel seluruh badan, seluruh
organ manusia itu adalah apoptosis. Nah, penuaan maksudnya. Pada kasus beberapa orang itu penuaannya dini. Apoptosis di sini tuh, ganglion sel retinanya itu menua mati lebih dulu dibanding sel-sel kulit, sel mata yang lain, rambut, hidung, jantungnya. Nah, ini ada teori baru. Ya, kerusakan dari nervous fiber layer. Nah, prinsip penata kalau sudah tipe yang seperti itu kita kurangi apoptosis yang terjadi kematian sel di ganglion sel. Kan pertanyaan tadi apa penyebabnya? Tidak pasti, kan masih ada ini reaksi. Ini ada teori-teori, ada growth hormone, ada oksidatif stress dirinya tinggi, ada TNF alpha, ada faktor insufisiensi vaskuler, penyumbatan peradangan di sel-sel nervus opticus. Masih banyak teorinya ya. Ada lagi tadi faktor apa lagi? Banyak, pokoknya masih semua diteliti. Ini banyak faktor ya. Keturunan, riwayat keluarga, ada yang bilang lamina trigosa, jadi tempat keluarnya itu lemah, tempat keluarnya itu optikus ke bola mata itu lemah, sehingga dia menggaung, menarik sarafnya jadi rusak, dan faktor-faktor yang lain imun masih diteliti ini ya. Itu ya. Mana ada lagi pertanyaan? Baik dok, ada satu lagi dok, pertanyaan dari teman dok. Ya silakan. Baik dok, jadi untuk mengenai humor aqueous yang bermasalah produksinya bisa menyebabkan glaukoma dok. Kemudian bagaimana mekanisme sehingga dapat terjadi glaukoma, dan apakah katarak bisa berujung pada glaukoma dok? Tabe dok. Oh ya bisa. Ini tadi gambar normal kan ini ya, kiri. Terus kalau ada aliran, ini aliran keluar kan ada UV sklera sampai di serat konjungtiva. Ini terhambat sehingga airnya ngumpul di sini. Bisa lihat gambar saya? Atau ini irisnya nempel di kornea, tertutup sudutnya, itu humor aqueousnya terkumpul di sini, nggak bisa keluar lewat UV sklera di sini, sehingga tekanannya tinggi, sehingga merusak teorinya itu bola mata yang di sini merusak tekanan nervus opticus. Ya, teori dasar yang sering kalian baca kan. Kemudian kataraknya yang seharusnya ini normal tiba-tiba mengalami pembekakan, namanya vakuumorfik, glaukoma vakuumorfik itu. Bentuk mengenai perubahan bentuk sehingga antara lensa dengan iris yang di sini nempel kayak ini, sehingga aliran yang seharusnya keluar lewat UV sklera nyampe di sini aja, sehingga tekanan bola matanya ini tinggi mengenai nervus opticus yang keluar di sini. Ya, itu teori-teori yang terdahulu. Masih banyak memang teori-teorinya. Ya, ngerti ya kalau lensanya besar terus menekan jalurnya ini, irisnya nempel di lensa, itu namanya ini glaukoma sekunder karena ada katarak yang besar, glaukoma vakuumorfik namanya. Ya, perubahan bentuk. Ngerti? Jelas? Bisa. Ada lagi? Sudah waktunya ini, sudah izin ke kamar mandi semua ini. Waktunya sampai jam berapa ini? Sampai jam 16.00 dok. Oh, masih lama, masih ada 16 pas ini ya? Iya dok. Ada lagi yang tanyakan? Buku yang kalian pelajari apa biasanya? Yang diberikan dari universitas, ada buku ajarnya atau Vogen itu, atau apa yang kalian baca apa? Apa fotokopian dari teman-temannya? Kalau di Google kan gambarnya ini rata-rata, tau gambarnya ini sudah bulat terus nekan-nekan semua. Dari di Google gitu kalau glaukoma. Makanya saya mau memberikan yang lain. Ada lagi pertanyaan?
Apa udah cukup? Udah mungkin sudah tidak ada dok ingin bertanya. Ya, sudah ya, nanti ini saya rekam. Nanti saya putar ulang di YouTube kalau mau lihat. Oke, ya sudah, kita akhiri sekian ya. Selanjutnya apa caranya? Dok, masih ada kuliah Recording satu dok. stopped. Oh, ya udah. Saya akhiri sekian, saya leave dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Semoga bisa diingat apa yang sampai saya sampaikan dan nggak masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Biasanya gitu kalau Zoom meeting ya. 200 orang, ada yang gambarnya izin ke toilet gitu ya, memang disuruh gitu ya. Yang ke toilet itu gimana? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih banyak dok. Ya, saya leave ya.